Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas nih sosok yang lagi jadi omongan di mana-mana. Zoran Mamdani. Dia wali kota New York City yang baru aja terpilih. Ya, kemenangannya cukup bikin kaget banyak pihak ya. Profilnya juga unik banget. Betul. Nah, bahan kita hari ini lumayan lengkap. Ada transkrip pidato kemenangannya yang katanya sih wah berapi-api banget. Terus ada juga riset mendalam soal latar belakangnya. Gimana dia bisa sampai ke posisi ini, apa aja rencananya, tantangan yang bakal dia hadapi. Tantangannya pasti nggak main-main itu di NYC. Pastinya. Jadi, misi kita hari ini nih, kita mau coba bongkar apa sih kunci suksesnya Mamdani ini, apa visinya, kenapa kemenangannya dianggap penting, bahkan mungkin buat Anda yang nggak tinggal di New York. Intinya, kita bantu Anda kenal lebih dekat sama figur politik baru yang menarik ini. Cepat tapi mendalam. Siap, menarik banget topiknya. Oke, kita mulai dari pidato kemenangannya aja dulu ya. Kayaknya ini momen penting buat nangkep inti pesannya dia. Dia buka pidatonya pakai kutipan dari Eugene Debs. Itu loh, aktivis buruh legendaris Amerika. Ah iya, yang soal matahari terbenam itu ya. Nah, itu dia. Matahari mungkin telah terbenam, tapi saya bisa melihat fajar hari yang lebih baik bagi umat manusia. Wah, langsung kerasa ya nuansanya. Optimis gitu. Betul, optimisme itu kerasa banget. Tapi yang lebih mendasar lagi kayaknya, tema utamanya tuh soal kekuasaan. Kekuasaan yang katanya kini kembali ke tangan rakyat pekerja. Dia pakai istilah-istilah kuat gitu kan, kayak tangan yang kapalan, terus bekas luka bakar dapur. Simbolik banget ya. Iya, simbol orang-orang yang biasanya nggak megang kendali. Jadi kemenangannya ini dia bingkai bukan cuma ganti orang, tapi kayak pergeseran kekuasaan yang fundamental gitu. Dia bahkan secara, gimana ya, simbolis, bilang selamat tinggal ke Andrew Cuomo, Mantan gubernur itu kan ya? yang mewakili dinasti politik lama. Nah, iya itu dia maksudnya. Menggulingkan dinasti politik lama. Menarik framingnya. Terus Ya. soal ucapan terima kasihnya, itu juga katanya bukan basa-basi biasa ya? Iya, dia nyebutin kelompok-kelompok yang seringkali nggak kelihatan di panggung politik gitu. Ada pemilik toko kelontong Yaman, nenek-nenek Meksiko, sopir taksi dari Senegal, perawat dari Uzbekistan, juru masak Trinidad, sampai tante-tante Ethiopia katanya. Wah, spesifik banget ya disebutinnya. Spesifik banget. Ini kayak ngasih lihat peta koalisinya dia itu siapa aja. Jadi ini bukan sekedar daftar ya, tapi kayak insight gitu tentang strateginya. Tepat. Ini wujud pengakuan buat basis masanya yang multikultural, yang datang dari kelas pekerja. Dia mau nunjukin kalau koalisinya dibangun dari kelompok yang sering dipinggirkan politik arus utama New York. Ditambah lagi, dia makasih banget ke lebih dari 100.000 sukarelawan. Itu nunjukin kekuatan gerakan akar rumputnya kan? Gila, 100.000 sukarelawan. Besar banget itu. Dia juga pakai cerita personal ya buat bikin kebijakannya lebih membumi gitu. Iya, betul. Biar nggak abstrak. Misalnya dia cerita soal Wesley, yang tiap hari harus bolak-balik 2 jam dari Pennsylvania, cuma karena sewa di NYC mahal banget. Atau Richard, itu sopir taksi yang pernah ikut mogok makan bareng dia. Oh, yang mogok makan itu ya? Iya. Nah, dengan bilang kita sekarang ada di balai kota, dia seolah-olah membawa perjuangan orang-orang kayak Wesley dan Richard ini langsung ke pusat kekuasaan. Kuat pesannya. Soal harapan juga sering dia ulang-ulang katanya. Konsisten banget. Dia bilang harapan itu hidup, terus harapan adalah keputusan. Jadi, menurut dia, harapan itu bukan cuma perasaan pasif, tapi pilihan aktif. Pilihan yang bisa ngalahin, apa katanya, tirani, uang besar, dan ide-ide kecil. Wah, dalam juga ya. Iya. Politik itu kata dia sesuatu yang kita lakukan, bukan dilakukan kepada kita. Ini kayak ngajak orang buat partisipasi aktif. Dia juga ngutip Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India, soal melangkah dari yang lama ke yang baru. Memperkuat narasi era barulah intinya. Tentunya selain narasi dia juga langsung ke janji konkret kan ya? Pasti, itu yang ditunggu-tunggu orang. Dia sebut 3 hal utama berulang kali. Membekukan sewa atau freeze the rent, terus bus cepat dan gratis, sama penitipan anak universal. 3 pilar ini jadi inti visinya soal kota yang terjangkau. Oke, freeze the rent, bus gratis, penitipan anak universal. Dicatat. Terus ada lagi poin penting dari pidatonya? Ada. Penolakannya terhadap politik pecah belah. Ini krusial banget. Dia posisikan New York City itu kayak cahaya gitu, di tengah kegelapan politik nasional. Dia secara terang-terangan membela imigran, komunitas trans, warga Yahudi dari antisemitisme, terus juga warga Muslim dari Islamofobia. Wah, berani ya dia ambil sikap sejelas itu. Iya, ini upaya sadar buat bangun solidaritas. Apalagi dia bilang banyak misinformasi yang sengaja disebar sama kelas miliarder buat mecah belah kelas pekerja. Itu tuduhannya dia. Dan tentu saja konfrontasinya sama Donald Trump. Itu rame banget kan? Oh iya, viral itu. Pesan dia ke Trump, keraskan volumenya pas nanggepin ancaman Trump. Itu nunjukin dia nggak takut. Terus janjinya buat nindak tuan tanah nakal, berantas korupsi, dukung serikat pekerja, sama ngelindungin imigran pakai kalimat, untuk mencapai salah satu dari kami, Anda harus melewati kami semua. Wah, itu sikap perlawanannya jelas banget. Nggak main-main ya? Sama sekali nggak. Dia juga nggak ragu negesin identitasnya. Muda, muslim, seorang sosialis demokrat, dan dia bilang menolak meminta maaf soal itu semua. Penutupnya, balik lagi ke 3 janji utama tadi, terus diakhiri dengan kekuatan ini milik Anda, kota ini milik Anda. Menekankan banget mandat dari rakyat. Wow, pidato yang memang padat makna dan strategi ya. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam sosoknya. Siapa sih sebenarnya Zohran Mamdani ini? Latar belakangnya aja udah unik banget katanya. Banget, unik banget. Dia itu kayak produk 3 benua gitu.
Lahirnya di Kampala, Uganda tahun 1991. Uganda ya, jauh juga. Ya, terus umur 5 tahun pindah ke Cape Town, Afrika Selatan. Pas banget tuh setelah era apartheid selesai. Lalu umur 7 tahun pindah lagi ke New York City tahun 1999. Perjalanan ini yang bikin identitas imigrannya kuat banget. Dan itu jadi inti politiknya dia. Dan keluarganya ini bukan keluarga biasa kan ya? Ayahnya akademisi terkenal, ibunya sutradara film. Betul. Ayahnya, Mahmud Mamdani, itu pakar studi pasca kolonialisme. Ibunya, Mira Nair, sutradara film yang sering banget angkat tema soal perpindahan, identitas, kelas sosial. Jadi ini bukan sekedar latar belakang privilege biasa, tapi lebih kayak pewarisan ideologis gitu. Pewarisan ideologis, menarik istilahnya. Maksudnya gimana tuh? Ya, politiknya Zoran itu bisa dilihat kayak gabungan unik dari pemikiran kedua orang tuanya. Dia pakai analisis kritis ayahnya buat masalah-masalah struktural, misalnya krisis perumahan. Tapi cara dia nyampainnya, itu pakai gaya cerita yang empatik, kayak ibunya. Dia memanusiakan orang-orang yang terdampak. Penyewa, imigran, pedagang kaki lima. Oh, jadi analisisnya kritis tapi penyampaiannya humanis gitu ya? Nah, kurang lebih gitu. Pendidikannya juga nyambung. Di Bowdoin College, dia ambil studi Africana, skripsinya aja tentang Frantz Fanon. Itu pemikir anti-kolonial penting. Dia juga mendirikan cabang SJP, Students for Justice in Palestine, jadi aktivismenya sejalan sama sejarah keluarganya. Identitasnya juga berlapis-lapis ya. Muslim Syiah tapi keluarganya ada akar Hindu juga. Keturunan India tapi dia mengaku sebagai Asia sekaligus hitam atau Afrika Amerika. Terus baru jadi warga negara AS tahun 2018. Kompleks banget. Justru kompleksitas ini kayaknya jadi kekuatan dia di kota yang super beragam kayak New York. Dan jangan lupa, dia dulu musisi hip-hop. Nama panggungnya Mr. Cardamom. Oh iya, itu sering disebut-sebut juga ya. Sempat jadi bahan ledekan juga kan? Iya, lawan politiknya sering pakai itu buat nyerang. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini bisa jadi semacam bentuk awal pengorganisasian budaya dia loh. Contohnya video musiknya Nani tahun 2019. Dia bilang itu surat cinta Desi untuk New York. Desi itu kan istilah buat diaspora Asia Selatan ya. Iya ya. Nah, videonya itu sengaja syuting di lingkungan komunitas Bangladesh, nampilin bisnis-bisnis imigran. Ini kayak upaya dia bangun jembatan budaya sebagai fondasi politiknya nanti. Jadi bukan musik terus politik, tapi lebih ke musik buat politik. Gitu kira-kira. Oh iya, secara pribadi dia menikah sama Rama Dwaji, seniman Surya Amerika. Wah, menarik banget ya bagaimana semua pengalaman itu ngebentuk dia. Lalu gimana perjalanan karirnya sampai akhirnya bisa jadi wali kota? Ada satu pekerjaan spesifik yang katanya jadi titik balik penting buat dia. Ada. Pengalamannya jadi konselor perumahan. Lebih tepatnya Foreclosure Prevention Housing Counselor di Queens. Jadi dia kerja langsung bantu orang-orang berpenghasilan rendah, banyak yang imigran, yang rumahnya terancam disita bank. Pasti berat ya lihat kondisi kayak gitu langsung. Nah, menurut riset kita, pengalaman ini yang jadi momen radikalisasi buat dia. Dia jadi ngeliat kalau krisis perumahan itu bukan kayak bencana alam, tapi hasil dari pilihan. Pilihan sistem yang lebih mentingin profit daripada kebutuhan dasar manusia buat tempat tinggal. Dari situ dia langsung terjun ke politik praktis? Iya. Dia gabung DSA, Democratic Socialists of America, itu organisasi sosialis demokrat terbesar di AS, tahun 2017. Terus dia aktif di kampanye-kampanye progresif lain. Sempat jadi orang penting di balik suksesnya kampanye Tiffany Kaban buat Jaksa Wilayah tahun 2019. Ini penting, soalnya dari situ dia kayak mewarisi banyak jaringan relawan. Oh, jadi jaringannya udah terbangun dari kampanye sebelumnya ya? Betul. Lalu tahun 2020, dia bikin kejutan lagi. Ngalahin politisi petahana dari partainya sendiri buat kursi di Majelis Negara bagian New York. Dia wakilin wilayah Astoria di Queens. Dia jadi pria Asia Selatan pertama dan Muslim ketiga di Lembaga Legislatif Negara bagian New York, yang kantornya di Albany itu. Walaupun jabatannya singkat ya di sana. Singkat, tapi dia manfaatin banget secara strategis. Contohnya kayak program percontohan bus gratis yang dia dorong itu. Nah, persis. Meski skalanya kecil, itu jadi bukti konsep penting buat kampanyenya jadi wali kota. Dia bisa bilang, ini loh, udah saya coba. Berhasil dalam skala kecil, sekarang ayo kita bikin skala besar. Dari situ dia maju jadi calon wali kota tahun 2024. Awalnya sih pollingnya cuma 1%, dianggap remeh lah, tapi akhirnya menang. Partisipasi pemilihnya juga tertinggi sejak tahun 1969. Luar biasa kan, naiknya cepat banget. Cepat banget. Sekarang kita coba dalami visinya dia. Kota yang bisa kita jangkau atau a city we can afford. Jelas banget ya fokusnya ke krisis biaya hidup. Jelas banget. Pilar pertamanya soal perumahan. Janji utamanya itu tadi, membekukan sewa atau freeze the rent. Ini targetnya sekitar 1 juta unit apartemen yang sewanya diatur pemerintah, yang namanya rent stabilized. Itu jenis apartemen yang harganya nggak dilepas ke pasar bebas kan ya? Biar tetap terjangkau gitu. Betul. Nah, aksi dia lompat ke air dingin yang viral ini, itu buat mendramatisir urgensi janji ini. Selain bekuin sewa, dia juga janji bangun 200.000 unit perumahan publik baru dalam 10 tahun. Sama mau memperkuat kantor perlindungan penyewa. Konteksnya gimana sih soal rent stabilized ini di New York? Katanya penting banget ya? Penting banget. Soalnya tingkat kekosongan unit rent stabilized ini rendah banget, di bawah 1%. Itu secara teknis udah dianggap kondisi darurat perumahan di New York. Jadi pembekuan sewa ini dilihat sebagai langkah darurat buat mencegah penggusuran massal kelas pekerja sama kelas menengah ke bawah. Oke, paham. Terus pilar kedua, soal biaya hidup sehari-hari. Tadi ada janji bus cepat dan gratis. Tapi ini katanya ada tantangan besar ya? Iya, tantangan struktural. Sistem transportasi publik di NYC itu kan namanya MTA, Metropolitan Transportation Authority.
Nah, MTA ini dikendalikan sama pemerintah negara bagian, bukan wali kota. Jadi ini masalah politik yang rumit. Wah, gimana dong caranya dia mau realisasiin itu? Nah, itu dia. Pasti butuh negosiasi alot atau mungkin konsesi sama politisi di Albany, ibu kota negara bagian. Selain bus gratis, dia juga usulin program percontohan toko kelontong punya pemerintah kota. Ini respons buat fenomena yang dia populerkan sendiri, namanya halalflation. Halalflation, apa itu? Inflasi tinggi buat produk makanan halal. Ini penting buat banyak komunitas imigran di sana. Terus ada juga janji penitipan anak universal gratis buat usia 6 minggu sampai 5 tahun. Intinya, ini strategi upah sosial. Upah sosial, maksudnya? Gitu intinya. Oke, jadi bikin layanan esensial lebih terjangkau ya. Dan dananya dari mana nih buat semua ini? Rencananya sih dari naikin pajak buat korporasi besar sama 1% penduduk terkaya di New York. Jelas banget arah kebijakannya. Pro-distribusi. Oke, sekarang kita geser dikit ke gaya kepemimpinan dan strateginya dia yang unik. Gimana sih dia mengemas identitas sosialis demokratnya itu? Kan label itu sering agak sensitif ya? Iya, nah ini dia cerdik. Dia nggak menghindar dari label itu, tapi dia ngasih definisi versinya sendiri. Dia ngutip Martin Luther King Jr. yang pernah ngomong soal perlunya distribusi kekayaan yang lebih baik untuk semua anak Tuhan. Oh, jadi dibingkai pakai nilai moral dan keadilan gitu ya? Bukan cuma jargon ekonomi? Tepat. Cara ini kayak mengamerikakan sosialisme, membuatnya lebih bisa diterima sama publik yang lebih luas. Dan perannya sebagai wali kota dari internet, katanya dia jago banget main media sosial. Jago banget. Istilah halalflation tadi itu kan lahir dari video wawancaranya sama pedagang kaki lima yang jadi viral. Dia juga pinter pakai referensi budaya diaspora. Misalnya niru pose ikonik bintang Bollywood Shah Rukh Khan, SRK itu loh. Atau muter lagu Doom Machale pas pesta kemenangannya. Haha, iya inget. Terus video dia nari Tai Chi sama lansia Tionghoa, atau pas dia nyapa warga pakai berbagai bahasa kayak Spanyol, Bangla, Urdu, itu semua ngebangun citra dia yang deket banget sama rakyat. Tapi itu bukan cuma pencitraan aja kan ya? Ada strategi di baliknya. Pasti ada metodenya. Dia pakai penanda budaya yang spesifik, kayak halal atau Bollywood tadi, biar komunitas imigran merasa dilihat. Tapi, dia selalu kaitkan itu sama isu universal, kayak biaya hidup. Ini strategi lokal, gabungan global dan lokal, yang efektif banget buat bangun koalisi kelas pekerja multirasial yang solid, melampaui sekat etnis atau agama. Koalisinya emang kelihatan banget akar rumput ya, didukung anak muda, orang kulit berwarna, pemilih baru, digerakin sama puluhan ribu relawan tadi, sama organisasi kayak DSA, terus ada juga JFRJ, Jews for Racial and Economic Justice. Iya, ada kesan kepemimpinannya itu lebih horizontal. Kayak kata salah satu pendukungnya, kami nggak milih penyelamat, kami milih kawan seperjuangan. Meskipun dia didukung tokoh progresif nasional kayak Bernie Sanders atau AOC, kekuatannya jelas dari bawah. Kemenangan bersejarah ini Muslim pertama, Asia Selatan pertama, termuda dalam seabad lebih, jelas buka peluang besar ya, mandatnya kuat. New York City sekarang kayak jadi laboratorium kebijakan progresif di AS. Betul, kalau berhasil bisa jadi model. Tapi kalau gagal, bisa juga jadi kisah peringatan buat gerakan progresif lain. Nah, tapi tantangannya juga nggak kalah besar kan ya? Mulai dari oposisi politik dan institusional. Bisa dijelasin lebih detail soal ini? Tentu. Pertama, dari level federal. Ada serangan langsung dari Donald Trump. Nyebut dia komunis gila, terus ngancem mau motong dana federal ke New York. Respon Mamdani yang nantang, keraskan volumenya, itu nunjukin dia siap tempur. Oke, itu dari Trump. Terus dari mana lagi? Kedua, dari Wall Street atau elit finansial New York. Miliarder kayak Michael Bloomberg, Bill Ackman, itu gelontorin jutaan dolar ke PAX, kelompok pendanaan politik, buat jegal dia. Tokoh-tokoh senior kayak Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Senat, sama Hakim Jeffries, pemimpin minoritas DPR, itu nggak ngedukung dia secara terbuka. Ini nunjukin ada perpecahan internal. Jadi kayak perang di dua front gitu ya, melawan kekuatan konservatif dan finansial, tapi juga melawan struktur mapan di partainya sendiri. Persis. Selain tantangan politik, ada juga pertanyaan besar soal kelayakan kebijakannya dia. Janji bus gratis tadi kan, terbentur kontrol MTA oleh negara bagian. Ini butuh negosiasi alot atau konsesi politik di Albany. Iya, itu PR besar. Terus kritik soal ekonominya gimana? Nah, ini juga tajam. Lembaga think tank yang pro pasar bebas kayak AEI sama Cato Institute, mereka kritik keras. Mereka bilang rencana Mamdani, terutama soal pembekuan sewa, itu bakal bikin properti nggak terurus, ngerugiin pemilik properti kecil, ngurangin investasi baru, dan ujung-ujungnya malah memperburuk krisis perumahan. Mereka nyebutnya perang melawan harga. Tapi pasti ada argumen tandingan juga kan soal kelayakan ini, terutama soal pendanaan dari pajak orang kaya itu. Ada. Misalnya, ada studi dari Columbia Business School yang nunjukin kalau kekhawatiran orang kaya bakal kabur kalau pajaknya dinaikin, itu seringkali dilebih-lebihkan. Di negara bagian lain yang naikin pajak serupa, jumlah milionernya malah nambah. Oh, jadi daya tarik kotanya lebih kuat gitu ya? Kurang lebih gitu. Daya tarik pusat bisnis dan budaya, kayak NYC, dianggap lebih besar daripada beban pajak tambahan.
Terus ada juga argumen historis dari lembaga riset The Democracy Collaborative. Mereka bilang, kebijakan Mamdani ini sebenarnya bukan hal baru yang radikal banget. Maksudnya gimana? Ini kayak kembali ke tradisi sosialisme kota yang dulu pernah sukses di NYC. Contohnya kayak perpustakaan publik gratis, City College yang awalnya gratis, sama program perumahan publik besar-besaran di era New Deal dulu. Jadi, ini bukan tanpa preseden historis. Oke, jadi pertarungannya bakal kompleks banget ya. Dia punya mandat kuat, basis massa solid, tapi lawannya juga kuat, dan hambatannya nyata, baik politik maupun struktural ekonomi. Sangat kompleks. Jadi, kalau kita rangkum singkat nih ya, Zohran Mamdani ini sosok politisi baru yang kompleks banget. Imigran, aktivis, sosialis demokrat yang bisa menang secara historis karena didorong gerakan akar rumput. Visinya ambisius banget, mau bikin New York lebih terjangkau. Tapi sekarang dia dihadapkan sama tantangan yang, wah, luar biasa besar. Dari politik, finansial, sampai struktural. Betul. Nah, terus kenapa sih cerita ini penting buat Anda, pendengar kita dimanapun berada? Kemenangan Mamdani di pusat finansial global kayak New York ini kan jadi studi kasus penting ya, tentang gimana politik perkotaan itu berubah. Isu keterjangkauan itu jadi sentral banget ya sekarang. Politik utama di banyak kota besar dunia. Cerita Mamdani ini nunjukin potensi, tapi sekaligus tantangan raksasa yang dihadapi gerakan progresif kalau mau coba ngubah struktur kekuasaan yang udah mapan. Ini nyentuh pertanyaan universal sebenarnya. Kota ini buat siapa sih? Dan gimana seharusnya kota itu melayani warganya? Pertanyaan yang relevan banget buat banyak kota termasuk di Indonesia mungkin ya. Bisa jadi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Mamdani ini kan mewakili model kepemimpinan baru ya. Lahir dari aktivisme, dari gerakan sosial, bukan dari mesin partai politik tradisional. Pertanyaan besarnya sekarang, bisa nggak sih energi dan visi gerakan ini, yang udah terbukti sukses menang pemilu, diterjemahkan jadi kebijakan yang efektif? Apalagi di tengah hambatan struktural, finansial, dan politik yang udah mengakar kuat di kota serumit New York. Itu pertanyaan jutaan dolar ya. Iya, akankah ini jadi cetak biru masa depan politik perkotaan di tempat lain? Atau cuma jadi eksperimen idealis yang akhirnya kebentur realitas keras? Dan yang paling penting mungkin, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanannya ke depan tentang kemungkinan perubahan di kota-kota kita sendiri? Nah, itu dia. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.